Shalom warga kerajaan, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GPI Rock Surabaya Kingdom Insight is Gift for You. Senang sekali bertemu dengan Anda pada episode kali ini dan saya percaya Anda sudah menanti-nantikannya di dalam episode Kingdom Finance. Dan bersama dengan saya sambut Koden. Shalom. Welcome Koden, shalom. Haleluya. Pasti kabarnya baik. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Dan saya berdoa, kamu pun demikian. Amin. Iya. Ya, apa yang kita mau bahas hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang prinsip sedikit demi sedikit. Ya. Saya ingin mengutip di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-11, sebelum Kode nanti memberikan penjelasan, dikatakan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kaya. Ya, ini bagaimana seperti, pendapatku Dan ini tentang seperti ayat sebuah ini? paradoks. Iya. Ya. Jadi kalau saya mungkin melihatnya lebih kepada motivasi memperoleh harta itu. Jadi karena ada ayat yang lain juga yang bilang orang yang ingin cepat kaya. Iya. Nah, berarti terkait ya dengan harta yang diperoleh dengan cepat ya. Jadi harta yang cepat diperoleh akan berkurang ya, karena ya ini kalau mungkin kita kaitkan dengan misalkan gini, kebiasaan para penjudi misalkan. Intinya kan seperti orang judi atau lotre ya. Uang panas Koden ya. Iya, uang panas ya. Intinya itu cepat dapat gitu. Cepat dapat. Great amount ya, dalam jumlah yang cukup besar ya. Dan Alkitab berkata itu akan berbahaya ya kan. Tetapi siapa yang menguntungkan sedikit demi sedikit akan cepat kaya. Tapi hati-hati gini. Ini tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Ada pengusaha yang tiba-tiba dapat proyek, dan ini benar, maksudnya benar ya, proyek yang bagus, benar ya, anak Tuhan bukakan jalan, seperti favor Tuhan luar biasa, dan boom, karena proyek itu dia sepertinya cepat kaya. Tapi kan seringkali yang orang sering nggak ngerti itu adalah proses yang dia lampaui sebelum momen ini datang. Nah, ini sebenarnya dia nggak cepet. Ya, orang lihatnya cepet, tapi orang nggak ngikuti proses sebelumnya itu. Ini saya mau kasih disclaimer untuk topik kita ini, karena kan penekanan kita siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, ini bicara tentang proses kesabaran, kesetiaan pada itu tadi ya, jalan yang diizinkan Tuhan untuk dia lalui yang mungkin tidak mudah, pergumulan-pergumulan yang dia alami, proses belajar yang dia alami, proses menuju kepada keberkatannya itu loh. Ya toh kita mau fokus ke sana gitu. Jadi seperti Koden sampaikan tadi, ini kembali lagi kepada motif Koden ya. Motif tentang orang, bagaimana dia menjadi kaya, ingin cepat menjadi kaya. Itu yang dan juga orang yang ingin cepat menjadi kaya somehow seringkali bisa mengorbankan prinsip kebenaran karena keinginannya itu dengan ya kan, atau separuh bener. Tidak sepenuhnya bener, salah. Iya, separuh bener. Separuh bener ya enggak bener. Iya. Nah, Koden, mengapa kita perlu belajar prinsip sedikit demi sedikit ini, Koden? Iya, karena kesetiaan pada proses ya. Yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya proses belajar. Kalau kita melihat di dalam kehidupan, ya kita melihat di dalam kehidupan, misalkan ya contoh, kita nggak bisa anak kita usia 12 tahun langsung kita masukkan perguruan tinggi. Pokoknya saya nggak mau lewat sekolah dasar. Mestinya kalau 12 ya sudah SMP ya. Sekarang namanya apa? Sekolah menengah ya. Sekolah menengah. Iya. Nggak harus melewati. Saya maunya dia langsung S2 misalkan. Ya nggak bisa toh. Ya, ada proses learning ya yang dia harus lewati dan jalani untuk membentuk reasoningnya dia dan juga pertumbuhan mentalnya itu yang paling penting.
mentalitasnya. Kesiapannya di dalam menghadapi Betul. itu ya. Nah, ada anak yang jenius. Ada anak yang jenius. Maksudnya dia anak dengan bukan berkebutuhan khusus, berkemampuan ini. Kemampuannya yang khusus. Berkemampuan khusus ya. Seringkali pergumulan apa yang mereka hadapi? Ya ini kadar kedewasaannya. Iya. Loh, antara pinter dan dewasa itu kan dua hal yang berbeda. Iya, Demikian iya. pula dalam hal pengaturan keuangan di dalam kehidupan, bukan pengaturan keuangan, artinya persoalan keuangan di dalam kehidupan. Ya, makanya benar ini saya nggak tahu siapa yang ngomong pertama ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong pertama. Dibilang begini, ada banyak orang pinter cari uang, tapi nggak banyak orang yang pinter mengelola keuangannya atau mengatur keuangannya, gitu. Jadi ada orang pinter cari duit, dan mungkin itu tadi dia cepat kaya, pinter dia, mungkin lebih tepatnya lihai ya. Iya. Waduh, cepet dia, bum. Tapi dia tidak pandai cara mengelolanya, seperti yang minggu lalu kita bicarakan. Iya. Akhirnya, ya itu tadi cepat dapat, Cepat hilang juga. seperti yang tadi Iya. Alkitab sampaikan. Iya. Ya. Nah ini Iya. ada quotes tapi ini no name ya. No name, betul No name ya. ya. Jadi salah satu attitude yang kita harus punya supaya kita tidak terjebak pada fenomena yang cepat dapat cepat hilang itu dibilang belajar berkata tidak pada yang baik, maka Anda bisa berkata ya pada yang terbaik. Iya. Bukunya siapa itu yang bilang The Enemy of Best is Good itu kalau tidak salah itu. Oh si ini ya buku Good to Great. Jim Collins ya. Jim Collins ya. Kalau nggak salah ya Jim Collins ya yang bilang The Enemy of Great is Good. Ya jadi musuh dari yang terbaik itu adalah yang baik. Yang baik, iya. Ya, itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan itu ada jebakan-jebakan yang kelihatannya itu baik. Tapi mungkin Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan yang terbaik. Tapi kita begitu lurking dengan yang baik ini sehingga kita kehilangan yang terbaik ini. Itu. Saya teringat Guden, sama seperti kalau seorang karyawan itu performanya baik, belum tentu dia siap untuk dipromosikan Guden dia. Yes. Karena ada juga ketika justru dipromosikan itu performanya malah jadi nggak baik karena mentalnya belum siap. Kemudian kedewasaannya belum siap. Ya mungkin juga loyalitasnya salah satunya. Gitu. Jadi kan nah ini unfortunately dunia ini sangat memuja yang namanya itu bakat atau karisma. Ya itu kan ini another quotes ya. Dia bilang charisma will bring you to the top, but character will keep you on the top. Ya kan, jadi karakternya belum terbentuk. Nah, proses sedikit demi sedikit Malcolm Gladwell ya. Malcolm Gladwell bilang perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Ini adalah pemikiran yang radikal. Malcolm Gladwell seorang penulis yang terkenal, bukunya yang terakhir Don't Talk to Stranger ya. Sebelumnya itu dia nulis tentang David and Goliath. Ya, ini bukan buku rohani ya, tapi ini buku manajemen. Tapi anyway Malcolm ini bapaknya pendeta, hamba Tuhan, gembala ya. Makanya anak-anak gembala itu ada berkat khusus. Amin. Amin. He's a great writer ya. Jadi dia bilang perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Artinya mari kita sabar dan belajar untuk stay in the process, ya kan? Jadi kadang kita lihat orang mungkin, wih kok dia cepat sekali ya sukses, saya juga pengen gitu. Tapi mungkin yang kita nggak ngerti proses yang dia alami sebelumnya, sebelum sukses itu datang, sebelum kehidupan yang signifikan itu terjadi gitu. Nah kemudian berarti prinsip sedikit demi sedikit ini tidak hanya berlaku hanya untuk di bidang keuangan saja ya? Ya, pasti. Yes. Yes. Ya, jadi coba ya, Tuhan kita, Yesus, usia berapa dia masuk ke dalam pelayanan? Usia berapa? Tuhan Yesus. 30 kurang lebih 30 tahun. Ya. 30 tahun. Coba, dari dia dilahirkan sampai dia usia 30 tahun, dia ngapain?
Saya yakin kebenaran ini mengajarkan kita tentang kesetiaan Kristus. Ya, tentang kesetiaan Yesus pada proses. Sebelum kemudian Bapaknya berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan di tepi sungai Yordan ketika dia dibaptis oleh John the Baptist, ya, oleh Yohanes Pembaptis. 30 tahun lebih dia belajar tunduk kepada his earthly parents, dibilang. Orang tuanya Yusuf dan Maria yang ada di bumi ini yang belum sempurna. Tunduk kepada Bapak yang sempurna itu tidak sulit. Sekalipun juga ada yang bilang itu sulit. Ya kan? Tapi tunduk kepada orang yang belum sempurna itu lebih sulit lagi. Karena kamu melihat weaknesses-nya dia. Tapi Yesus itu membuktikan dia setia kepada proses. Little by little dia dibentuk. Dan dia menunjukkan kadar karakter, kedewasaan, kesiapan mental, pola pikir yang dewasa. Ya kan, itu yang disebut dengan kingdom paradigm, kingdom lifestyle, ya, sampai kemudian Bapaknya di surga bilang, inilah putraku, yang aku kasihi, yang kepadanya aku berkenan. 30 tahun loh prosesnya. Jadi cukup panjang ya. Menurut saya bukan cukup ya, panjang sekali. Panjang sebelum Yesus kan artinya mengerjakan sebelum dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya yang di surga. Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya yang di dunia. Ya, banyak kali pemimpin-pemimpin muda nggak sabar. Pengennya cepat-cepat. Apalagi dia merasa dia lebih pinter daripada seniornya. Langsung godan ya. Ya kan. Aku ngikuti orang gak sepiro pinter ini susah aku katanya. Padahal dia lagi diproses Tuhan. Dalam keuangan juga begitu. Ya kan, kita dipercayakan jumlah yang sekian ini, bisakah kita mengelolanya dengan baik? Dan Tuhan akan menambahkan itu. Setiap perkara kecil dipercaya perkara besar. Goden, secara practically apa sebetulnya yang bisa kita terapkan, Goden? Nomor satu, prinsip sedikit demi sedikit. Nomor satu, jangan pernah menyepelekan yang kecil yang Malcolm Gladwell tadi bilang. Perubahan kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Terutama perubahan mentalitas, perubahan pola pikir. Ya, sesuatu yang kelihatannya. Jadi gini loh, yang kadang-kadang yang saya worry itu adalah ketika orang, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah. Ini orang sombong. Karena pertanyaannya bukan kamu sudah tahu atau belum. Apakah kamu sudah mempraktekannya? Apakah kamu sudah melakukannya? Itu pertanyaannya. Itu justru lebih penting ya. Iya. Dengan yang kecil itu kamu bisa nggak dipercaya untuk mengelola dengan baik? Karena jangan sepelekan. Dulu orang tua saya bilang, alah, cuman dikasih swidak ripis, 60 rupiah atau 50 rupiah. Loh, kalau nggak ada 5.000 kalau nggak ada 50. Nggak genep ya? Nggak genep. Nggak ada 5.000 kalau nggak ada 500. Nggak ada 5 juta kalau nggak ada 5.000. Jangan sepelekan yang kecil. Dan yang kedua, sesuatu yang kecil itu bisa bertambah. Tuhan menambahkan kepercayaan. Dalam keuangan juga begitu. Kan? Ya, ketika kita setia, kita mengelola dengan penuh hikmat, dengan baik. Bisa dipercaya, tambah. Ya kan? Itu tadi prinsip dibangun kekuatan kita untuk bisa mengakomodasi berkat besar. Sama dalam pengembalaan juga gitu. Percayakan 100, bisa nggak dikelola dengan baik domba-domba ini? 1.000, bisa nggak? Kalau nggak ditambah. Gitu. Lalu kemudian perlu kita memiliki sikap atau pola pikir kingdom, ya, yang konsisten. Konsisten ya. Nah, yang konsisten. Ketika contoh misalkan dalam karakter kita, dulu dipercaya Tuhan misalkan naik mobil pertama saya itu Mazda MR. Dan itu mobil rohani. Karena Mazda itu Mazmur Daud. MR itu mobil rasul. Pas ini ya, Mazmur Daud dan mobil rasul. Iya. Saya ngomongnya gitu. Waduh Pak, awake gede. Mosok numpak Mazda MR itu kan kecil. Iya toh, mobil kepik itu. Masa badannya besar? Loh,
ini yang Tuhan percayakan. Mesti Roy percaya nggak ya? Saya beli mobil itu kalau nggak salah itu ini kan udah lama banget ya, itu sekitar 20 juta. Ketika kita jual kembali, itu dibeli orang 23 juta. Malah untung ya. Iya. Lalu saya dipercaya yang lebih bagus. Iya. Lalu dipercaya lebih bagus lagi sampai hari ini. Nah kalau saya nggak bisa mengelola yang dipercaya sekarang, nggak akan ada yang lebih bagus lagi. Ya toh, jadi dari yang kecil ini bisa jadi besar dan kita konsisten nggak? Baik pada masa baik maupun masa yang tidak baik. Buruk ya. Iya. Gitu loh. Dan kemudian Alkitab bilang tadi janji Tuhan ya, siapa bisa setia pada yang kecil ini, maka kalau kita setia dengan harta yang kita bisa kelola meskipun sedikit demi sedikit, ya kamu akan jadi kaya satu hari. Iya. Kaya beneran gitu. Iya. Ya kan? Tapi dengan mentalitas yang sudah matang ya. Iya. Sudah kuat sehingga biasanya orang yang kayanya nanggung itu lebih sombong. Dari orang yang benar-benar kaya. Bukan berarti yang benar-benar kaya itu nggak ada yang semuanya rendah hati juga enggak gitu. Iya. Ya kan. Nah karena ya everything is about mentality ya dan pola pikir yang benar. Iya. Tentu saja itu juga akan bisa kita lakukan ya. Kalau kita memang betul-betul punya motif untuk melakukan firman Tuhan sedikit demi sedikit, saya percaya Tuhan juga akan menambahkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Yes. Baik, Koden, bisakah kita berdoa untuk semua rekan-rekan yang mendengarkan dan menyaksikan podcast kita Saya ini? akan berdoa supaya kepada kita diberikan bukan hanya kesabaran, tapi juga kerelaan hati dan rasa syukur. Amin. Ya, sebesar apapun yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Bapak, terima kasih untuk percakapan yang sederhana ini, dan biar kiranya semua kami yang mendengarkannya, karuniakan kepada kami hati yang senantiasa dipenuhi syukur, dan karuniakan kepada kami kesetiaan, sebagaimana Engkau Allah yang setia. Biarlah kiranya spirit yang sama itu boleh ada pada kami. Setia di dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, sejumlah berapapun ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami setia dengan yang kecil, kelihatannya sedikit. Tapi ketika kami setia mengumpulkan, mengelola, mengatur dengan baik, Tuhan akan mempercayakan yang besar itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Semua yang dibicarakan ini biar kiranya materaikan dalam hati, batin, dan pikiran kami boleh bawa ada di dalam kehidupan kami. Dan biar di dalam segalanya, sekali lagi, nama Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dipermuliakan. Amin. Terpujilah namamu, berkati warga kerajaan yang mendengarkan semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you, Koden, untuk waktunya. Sama-sama. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Demikian Kingdom People, perbincangan pada episode kali ini. Quotes untuk hari ini adalah, setialah kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan pasti akan membuat Anda semuanya menjadi kaya dan berkelimpahan. Saksikan terus program Kingdom Insight, His gift for you.